أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق لعبادته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu Saudara dan saudari yang berhadir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita semua dengan 10 awal Zulhijjah, pertemuan kita dengan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, hari yang 3, yang semoganya Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita semua, membalasi dengan sesuai dengan apa yang diniatkan hamba-hambanya untuknya Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu dan jamaah, kajian kita pada malam hari ini, setelah lamanya kita berbicara tentang berbagai persoalan sampai masalah kurban, salat dan semacamnya, maka malam hari ini alangkah indahnya kita mengulang apabila telah terjadi tentang bab adab, jemaah sekalian. Karena agama kita mengajarkan akidah, mengajarkan masalah fikih, runtunan ibadah, dan di antara yang tidak dilupakan adalah adab dan akhlak Islam. Dan Nabi SAW telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang baik. Mungkin jamaah sekalian, ayat ini lalamo lakodok kita donga, acok kita mendonga, tetapi yang menjadi persoalan adalah usaha kaum muslimin itu untuk menjadikan Rasulullah suri teladan itu sampai di mana? Apakah untuk hadir di pengajian sebentar dari maghrib sampai isya sekali sebabkan tidak bisa duduk? Lalu bagaimana dia mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Bagaimana dia bisa menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Rasulullah suri tauladan untuk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya, ayat-ayat Allah, dia tidak berikan waktu. Jemaah sekalian, adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jemaah sekalian, Rasulullah adalah imam di masjid, suami bagi istri, ayah bagi anak, pemimpin masyarakat, lebih daripada presiden, lebih daripada gubernur, karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Nabi itu SAW posisi pertama Rasul, itu yang tertinggi, pimpinan negara, imam masjid, ayah anak-anaknya, suami daripada istrinya, istri banyak. Jadi kalau dikatakan sibuk, mana yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim 30 juz jamaah, mendidik umat dia, pimpinan negara ketika Madinah itu ya,
Masjid dia imamnya. Di rumah dia adalah ayah, anaknya ada Fatimah dan yang lainnya, istrinya banyak yang dia urus. Jadi tidak ada alasan bagi kaum muslimin yang mengatakan saya sibuk dan semacamnya. Maka sebenarnya sibuk manusia pada umumnya adalah sibuk dunia. Ya, sibuk dunia, urusan dunia, pekerjaan, dunia, jalan-jalan. Enggak ada sebenarnya kesibukan kita kecuali dunia. Ya, kecuali orang-orang diberikan uzur sakit atau dia punya acara penting keluarga dalam artian walimah, bolehlah. Urusan-urusan penting seperti itu, safar, perjalanan haji, umrah. Tapi sebentar untuk belajar sementara dia ada di rumah, ini adalah tidak ada alasan kecuali ya karena orang-orang tidak mau belajar. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah muliakan, maka oleh karena itu malam ini kita akan membicarakan tentang adab-adab menuntut ilmu. Adab itu banyak aja mas. Saya punya buku yang saya bawa hari ini, ya, Adab dan Akhlak Islam. Ini baru buku nyulai toba tapi sebenarnya masih ketek loh. Ada buku adab dua jilid. Toba cik jilid tu dua jilid terjemahan itu tentang adab saja. Kalau tidak salah judulnya Ensiklopedia Adab. Artinya kalau dalam bahasa Arabnya mausu'ah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata mausu'ah, itu arti asli di terjemahan orang ensiklopedia. Jadi sangat luas pembahasannya. Ya. Di dalam buku ini jemaah Bapak Ibu kita lihat ya sampai bagian ke-71. Ya. Diawali dengan adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab mengajar Al-Qur'an, adab menghafal Qur'an, adab membaca Al-Qur'an, adab menuntut ilmu, adab doa, adab berkunjung, adab bertamu, adab majlis, adab sampai marah, bongi bagaimana pakai adab jemaah. Adab-adab marah. Kalau orang marah bagaimana ya? Adab tidur, adab sampai di sini bagian ke-45, adab-adab olahraga, adab berkendara, berjalan kaki, adab pakai sandal. Sampai coba lihat 60, adab 53, adab bertetangga, adab safar. Kemudian 61 nih untuk suami istri, adab mempergauli istri. Kemudian 62 adab memperlakukan pembantu. Kemudian adab bersin, adab-adab umum, masya Allah. Jemaah yang semoga Allah muliakan, luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa di rumah kita punya pustaka kecil. Ya, di rumah. Ya, selain rak piring dan berbagai jenis perabotan rumah. Ya, mungkin di rumah sudah ada mobil alhamdulillah atau kendaraan alhamdulillah. Rata-rata di sini alhamdulillah. Ya, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada enggak di rumah kita pustaka kecil? Tapi di situ ada buku Islam, bukan buku-buku hanya karena kita seorang guru, tapi buku-buku Islam. Ada raknya di situ. Fikih, akidah, adab, akhlak, sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah ulama. Ada buku judulnya ya terjemahan biografi ulama 60 ulama, tidak salah saya ya. Itu ulama-ulama besar ya. Nanti juga buku-buku rumah tangga, buku-buku pendidikan agama dalam Islam. Kalau orang tertarik belajar bahasa Arab, ada buku belajar bahasa Arab, ada buku belajar bahasa Arab anak dan seterusnya. Kalau bisa di rumah kita itu ya. Kalau kepentingan umum tidak ada masalah ya. Buku yang sesuai dengan profesi tentang masalah ekonomi atau masalah ya yang lainnya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mari ada upaya bagi seorang muslim untuk menghadirkan di rumahnya ya keislaman. Ya, ada buku yang mungkin anak-anaknya baca. Alhamdulillah sekarang jamaah banyak sekali buku diterjemahkan, ada yang ditulis bahasa Indonesia langsung oleh ustaz dan para kiai-kiai ya, ditulis. Ada buku anak
Ada buku parenting keluarga, ada buku anak-anak, gambar anak, maksudnya buku untuk bacaan anak. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, ada penerbit luar biasa. Buku umum tapi bernuansa Islam. Ya. Buku umum bernuansa Islam. Ya. Karena kalau kita lihat buku umum kadang kan buku apa gitu ya, tapi orang tak berjilbab di dalamnya. Ya, dan seterusnya. Ya, tapi ini bahasa ke Islam, bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 6. IPA, matematik, tidak salah ada matematik juga, itu bernuansa Islam, ya. Kalau tidak salah penerbit namanya penerbit At-Tuqa, ya, dari Jogja. Itu salah satu yang saya ingat, itu menerbitkan buku-buku kurikulum Islam, baik pelajaran umum pun dia arahkan kepada Islam. Itu luar biasa, ya. Bapak, Ibu yang semoga Allah muliakan, sekarang kita membaca adab yang pertama di dalam seorang belajar agama atau menuntut ilmu. Satu, mengikhlaskan niat. Ya. Jadi Bapak Ibu hadir kita mengaji bukan karena so ganjurang atau so ganjo tetangga, ba awak do ke surau dak baik dan jangan mode itu. Kalau seandainya ku ado mode itu, maka perbaiki niat ketika hadir musala. Artinya perbaharui dia lagi, ya Allah jadikan aku menuntut ilmu ini duduk karena Engkau. Karena Bapak Ibu belajar agama ini ibadah. Belajar agama ini adalah ibadah. Ya. Bukan seperti belajar biasa dia ibadah. Ya. Taib. Ibadah. Karena Nabi SAW bersabda, talabul ilm fariidah ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ternyata amal diletakkan paling ujung, ilmu dulu baru bicara amal. Taib. Yang kedua jamaah sekalian, mengenal dengan baik keutamaan kedudukan ilmu syariat atau ilmu agama dan urgensinya atau pentingnya. Dalam bahasa Arab ahamiyah talabil ilm fid din, pentingnya menuntut ilmu dalam agama. Kita lihat kenapa belajar Islam 1, 2, 3, dia adalah jalan menuju surga. Qala Nabi, ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Bahkan majlis-majlis ilmu yang dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran jamaah, dinaungi oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi SAW bersabda yang artinya tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah membaca Al-Quran dan saling mempelajari, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. 1, 2, dilingkupi oleh rahmat, kemudian dinaungi oleh malaikat. 4, disebut dan dibanggakan Allah kepada makhluk di sisinya itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengaji, maka lihat hati kita nanti pulang, ada enggak ketenangan? Dan ada enggak ketenangan kita ketika mendengarkan kajian dan duduk di musala, di masjid? Kalau itulah dia majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat semoga Allah muliakan. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah untuk dapat ilmu. Nabi SAW ajarkan tuh tadi salah satu doa. Dan salah satu yang disuruh minta oleh Allah dalam Al-Quran adalah minta tambahan ilmu. Kan? Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah aku ilmu. Lihat jemaah. Ya. Kita kan disuruh minta rezeki ya kan? Tapi ilmu disuruh minta tambah tuh. Ya. Rezeki disuruh apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiba. Rezeki yang halal. Minta tambah enggak masalah tapi halal. Ya. Tapi kalau posisi ilmu sangat ditekankan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Nah. Kalau untuk akhirat disuruh cari oleh Allah, carilah. Tapi untuk dunia wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan. Ketika bicara dunia jangan lupakan, tapi untuk akhirat carilah. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kan untuk dunia kita disuruh tapi tidak ada disuruh bersegeralah. Nah, karena manusia tanpa disuruh ke dunia kok nyuka bersegera juga beta. Tidak perlu disuruh benar, nyuka mencari saja. Baik. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu yang ketiga. Keempat, lihat jamaah, berantusias untuk berpetualang ke berbagai tempat dalam rangka menuntut ilmu. Bahasa Bapak Ibu pernah tidak mendengar bahasa rihlah? Itu artinya ya bertualang, berjalan. Kalau biasa orang pakai itu anak-anak pondok tahfiz Quran atau yang lain, kapan rihlah? Masuk jalan. Kapan rihlah? Itu kan bahasa Arab sebenarnya dipakai itu. Bila kita pakai rihlah, pada itu bahasa Arab, berjalan. Maka ada istilah dalam menuntut ilmu ini jemaah, rihlah fi talabil ilm. Berjalan, berpetualang ya untuk mencari ilmu. Mode itu semangat. Nah, kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu sampai hari ini pun, apalagi yang dahulu jemaah itu berjalan jauh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza, Palestina. Dibawa di amaknya ke Mekah, belajar Quran di Mekah, hafal deknya Quran sekitar umur 6 tahun, hafal 30 juz atau 7 tahun, umur 10 hafalnya kitab hadis Muwatta. Jadi Bapak Ibu kalau pernah baca hadis riwayat Malik itu Muwatta, itu dihafal oleh Imam Syafi'i umur 10. Ya, umur 10 tahun. Berangkat lagi nanti tahun umur berapa itu ke Madinah belajar Imam Malik. Itu pernah ke Yaman. Tu pernah ke Irak, Baghdad, bertemu dengan murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Kemudian ke Mesir dan meninggal beliau di Mesir rahimahullah Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu ulama jamaah. Dan itu tidak di zaman kita. Tidak ada pesawat, tidak ada Honda, tidak ada auto, kereta biasa tidak ada. Sepeda untuk kecil orang tidak ada. Dulu kudo, unta, keledai, bigal di laut lain kapal. Kalau tidak berjalan. Bahkan ada ulama dikisahkan, kalau benar itu kisah, meminum air kencingnya karena tidak ada air lagi yang diminum. Jemaah sekalian. Taib. Ada yang dikisahkan menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan, kita belum apa-apanya. Kita ni ibaratnya sayur dibandingkan juga kelapa. Mereka kelapa yang tinggi, kita ni sayur kangkung je bayang. Nah. Apalagi zaman kita. Ya. Apa bukan kita mau kasih menyinggung, tapi kenyataan. Kalau ulama dahulu tu berjalan, kini ustaz pai menunggu ke kampung seorang-seorang ndak aja mau belajar. Nah, itu kan jadi masalah. Ulama dahulu tu mencari ilmu kemana? Kalau dulu Bapak Ibu, guru itu dia ndak berpetualang. Ustaz syekh itu ulama dulu dia bertualang mencari ilmu. Ketika dia sudah jadi syekh, dia tetap di sebuah majelis. Jadi orang yang pergi belajar ke situ. Ya, seperti itu. Itu penghargaan ilmu. Makanya ulama mengatakan apa? Ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kini kanlah menjemput bola. Pibalah. Itulah keadaan kita. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau kita baca negeri awak aku kan negeri kaum muslimin. Mayoritas Indonesia ini muslim. Mungkin 85%. Ya. Sumatera Barat rata-rata 95 barangkali. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat 90% muslim misalnya di Sumatera Barat, bara orang nilai solat. Lai sampai 50%. Dari yang 90% itu nang solat 5 waktu. Dari yang solat 5 waktu itu lai belajar Islam. Kok dibaca Ini perlu kita mengadakan namanya sensus orang yang solat juga solat. Ya, yang lah balik berakal, anak-anak tidak perlu disensus. Anak-anak tu belajar. Tapi kalau mereka balik berakal muslim, tu
Satu jorong misalnya berapa jumlah laki-laki di jorong yang wajib Jumat dan berapa orang yang hadir ketika sholat Jumat, kecuali yang sedang keluar daerah. Baik. Ini kita sedih begitu, tapi begitulah kenyataan. Kita terus berusaha. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, rihlah. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu kita perkenalkan sedikit. Di antara ustadz kita yang hadir di sini, entah liadonya kini, Ustadz Abu Fadil masih ada. Udah lama ya. Ustadz Abu Fadil pernah ke sini. Ustadz Abu Fadil itu Bapak Ibu, itu adalah ustadz yang tidak belajar di universitas atau sekolah tinggi. Tapi beliau belajar ke tempat syekh sebagaimana syekh dahulu datang. Di mana? Di negeri Yaman. Di Yaman dia belajar. Di Yaman dan dia orang-orang seperti mereka ini. Wallahu alam ya wala uzaki 'alallahi ahada ya. Orang-orang yang modeko beraja Bapak Ibu kalau niatnya baik ya. Itu ndak ada yang mengharapkan ijazah karena mereka ndak ke universitas. Ada teman-teman ke Yaman dia belajarnya ke sekolah tinggi. Tapi seperti Ustaz Abu Fadil dan semacamnya itu belajar sebagaimana kita datang ke tempat seperti ini maksudnya. Ya, mereka di sebuah markas seorang syekh, situ ada masjid, ada tempat-tempat asrama atau tempat tidurnya para santri. Nanti mereka belajar satu kitab demi kitab yang lain. Ada yang 2 tahun, 3, 4 tahun, ada yang 5, sampai 6 tahun. Tidak ada batas karena dia tidak universitas. Ya, Masya Allah. Lalu mereka pulang jemaah. Alhamdulillah. Sekarang di Payakumbuh, Ustadz itu sudah punya pondok pesantren di Lampasi itu. Sebagaimana dia punya markas, dia punya tempat pengajian, dia punya pondok pesantren. Dan ada ustadz yang lain seperti beliau yang pernah di Yaman juga. Jadi ada ustadz-ustadz kita ini di Indonesia ini termasuk di Payakumbuh ini, dia tidak belajar universitas. Dia tidak punya gelar. Orang bilang LC apa enggak ada. Karena dia tidak belajar di universitas. Tapi lihat ilmunya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu berpetualang namanya. Rihlah. Ya. Ada yang rihlah enggak sampai ke luar negeri, sampai ke Jawa, boleh. Ada yang ke Medan aja boleh. Ada yang mungkin ke daerah yang lain. Tapi Indonesia balik lagi ke kampungnya atau dia tinggal di kampung orang karena terpikat di sana akhirnya berjodoh dan nikah jadi ustaznya di sana. Yang penting mau diubi lah. Di mana saja di Campaan jadi. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kembali kita tadi, rihlah fi talabil ilmi. Berpetualang. Ada memang banyak petualang-petualang kita, tapi kadang-kadang petualang bukan untuk ilmu agama gitu ya. Ya. Ada orang petualang ya petualang pengen ke gunungnya. Gunung alun sudah lain, pindah ke tempat lain. Ada yang petualang Indonesia, Sabang, Merauke. Tapi apa yang dia dapat sebenarnya? Selain dia bertualang saja. Tapi kalau dia berpetualang untuk tadabbur ayatillah, mengingat Allah, membesarkan Allah, ketika dia sampai kepada puncak gunung tersebut dia merasa Allahu Akbar, Allah yang membesar. Wa ma ausa' hadzal khalq, ya Allah alangkah luasnya ciptaan Engkau, alangkah besarnya Engkau. Langit yang tinggi yang tak bertiang, bumi yang terhampar, gunung yang ditancapkan. Dia merasa ketika sampai di puncak gunung merasa hamba yang kecil dan hingga Engkau yang besar ya Masya Allah. Itu tidak bahar. Luar biasa. Solat dia di puncak gunung pun jemaah. Tapi kalau tidak sekedar petualang tu bangga kurang, apa manfaat? Baik, selain hanya mendapatkan manfaat seperti itu. Rihlah bi talabil ilm. Itu adalah luar biasa. Ya, di dalam belajar. Dan yang mantap lagi ada teman-teman para ustadz menggabung dua hal Bapak Ibu. Ya. Dia belajar di universitas, di sekolah tinggi, tapi dia juga hadir di majelis masjid. Di mana yang ada seperti itu? Di antaranya kota Madinah. Di Masjid Nabawi. Kawan-kawan kita yang belajar di Universitas Islam Madinah. Ya. Saya enggak pernah belajar di situ, tapi saya pernah singgah di situ. Ya. Jadi belajar di situ, kemudian nanti ya tidak berapa lama tuh, berapa menit, cuma ya ada naik taksi atau apa bis ya. Nanti mereka yang mau hadir pengajian majelis di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu jemaah di satu waktu ya,
itu banyak pengajian. Tonggak koko syekh, poyo aku kena dulu syekh. Ada ini syekhnya, ini pengajian, ini syekh, ini ada pengajian. Ada ustadz kita yang di S3 sekarang di Universitas Islam Madinah, hampir doktor, dia punya majelis pengajian untuk bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu sempat umrah, ambillah pintu 22 nggak salah, ya. Itu 22 atau 21 itu terus saja nanti ketemulah Ustadz Ariful Bahri, ya, orang Riau di Masjid Nabawi, pengajian tiap hari, ya, Masya Allah. Di belakang beliau saya lihat bahasa Urdu nampaknya untuk orang-orang India Pakistan, dan yang lain syekh bahasa Arab. Itu luar biasa. Kalau kita perhatiin Masjid Nabawi itu Masya Allah, majelis tahfiz Quran anak-anak banyak halaqahnya Bapak Ibu. Ya, banyak tiap hari. Pokoknya tiap hari kita lihat majelis sore ba'da asar, majelis ba'da maghrib, majelis ba'da subuh. Masya Allah, indah kehidupan. Ya, yang menggali lanjut, yang pas sholat tutup sholat, menggali lagi sholat. Itu hidup Masya Allah, indah kehidupan seperti itu. Ya, dunia dapat, akhirat ingat, sehingga nanti kok tiba malaikat maut, lain tak tinggal sholat. Ya. Kau jangan sampai orang piti tambah ya mantap kali, mantap, tiba malaikat maut. Nah, apa yang kenapa? Ya, rumah lain rancak api wala mati. Nah, ya, siapa yang mengompong galih tadi, piti dan rumah tadi, ahli waris. Makanya ada hukum waris dalam Islam. Sementara kita yang sudah meninggal ini ada bertanggung jawab di hadapan Allah di alam barzakh. Belum lagi di akhirat, dihisab, di mizan, di sirat. Pokok Bapak Ibu kalau lah tibu ruh di tenggorokan Bapak Ibu, selesai pintu taubat. Tidak ada lagi taubat. Ya. Kalau orang yang nanti hidup kalau lah matahari tobi di barat. Ya, itu selesai pintu taubat. Tidak ada lagi masa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita menyeru kepada diri kita sendiri yang banyak kelemahan ini, marilah kita tetap belajar, ya, tetap belajar, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ustaz kita di Payakumbuh ini sekarang bertambah aja, gitu ya, bertambah. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu nih, ini baru hadir orang muda Kota Tongah, baru tamat Universitas Islam Madinah, dari Madinah, Kota Tongah muda, tamat mandua Payakumbuh, alhamdulillah, ya. Nih, Bapak Bos kan Bapak guru kita dulu. Taib. Dan dulu ya udah tamat nih tahun. Katanya itu wisuda Covid-19. Ya. Kemudian ada ustadz juga sekarang megang pondok di Kota Kocik Mudia. Ya, asli situ tapi dia hidup di Jakarta, ya. S1 Madinah Syariah, S2-nya mau selesai di Malaysia. Sekarang ngurus pondok di Kota Kocik Mudia. Dan alhamdulillah abang kami dan kakak kelas Ustadz Abu Muslim LCMA juga sudah menetap di Kota Payakumbuh, dan ini baru datang semua mereka ke Kota Payakumbuh kita. Alhamdulillah, nikmat para ustadz datang nih. Alhamdulillah kita para ustadz sudah punya perkumpulan, insyaallah sekali sebulan akan mengadakan pertemuan dan belajar bersama. Taib. Kaum muslimin dan muslimat semoga Allah muliakan. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jadi rihlah petolab ini. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu dan semangat beraja agama, ya, itu yang harus dimotivasi. Lanjutkan, beri pengorbanan untuk mereka. Karena susah mencari anak muda untuk semangat agama itu jemaah. Kalau hanya semangat awak ingin beraja agama, ingin menghafal Quran, dorong motivasi dan berikan biaya. Nah, kalau kita ada, insyaallah seperti itu. Karena anak-anak yang kita butuhkan Bapak Ibu, anak yang soleh. Bukankah yang di dalam itu tuh, kalau anak Adam lah mati, putus amal kecuali 3, kan salah satu anak yang soleh yang mendoakan. Kalau anak tak soleh, bagaimana mendoakan? Inyo saya tak solat. Baik. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, tak bisa dia solat jenazah. Apa yang akan dia doakan? Dan dia tidak belajar Islam. Maka yang kita butuhkan Bapak Ibu anak yang soleh.
Tapi kalau seandainya anak-anak ini tidak mau fokus ke bidang agama, bukan dalam artian tidak mau jadi ustadz atau dalam guru agama, tapi dia tak belajar agama, tapi dia pinginnya bidang teknik, ya nggak masalah. Tapi kedokteran ya nggak masalah. Tapi dia itu soleh, sholat tetap, berjamaah, tetap pengajian, itu yang kita inginkan. Nah, sehingga nanti ketika dia jadi dokter yang bisa berdakwah di rumah sakit. Nah, taib. Yang kelima Bapak Ibu, menghadiri menghadiri majelis ilmu yang mampu dia lakukan. Kini kita di musola dihadirkan, tidak mampu orang melangkah sebontar boneng itu bahasa kami seorang. Ya. Nah, kemana jemaah dekat Masjid Sasabil. Itu juga ada pengajian. Ustaz kita. Banyak alhamdulillah di kota Payakumbuh. Dan kota Payakumbuh ini kota kecil. Tapi pengajiannya banyak. Pondoknya berkeliling ini. Taib ke Balai Panjang besuk dulu. Taib. Paya akhirnya adalah. Paya ke arah Mudi adalah. Paya ke arah Godri besuk dulu. Sampai gini insyaallah Tanjung Bungo setuju atah. Nah, luar biasa. Perkembangan Islam, perkembangan dakwah, sekolah di negeri kota Payakumbuh patut kita syukuri Bapak Ibu. Bahkan kita istilahkan Sumatera Barat hari ini mungkin Payakumbuh yang memuji. Ya, untuk kehadiran ustaz-ustaz yang sebanyak ini dan pengajian, dan juga sekolah kita sudah sampai pondok SMA dan bahkan sudah untuk yang kuliah, ya, untuk kuliah 3 tahun dalam artian persiapan dai. Sudah ada alhamdulillah di Payakumbuh. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan. Yang keenam, apabila seorang datang terlambat ke suatu majelis ilmu, ini datang terlambat ya jemaah. Ada loh datang terlambat kan, iya sama anak pai sekolah kan, ada yang terlambat, ada yang copek. Maka yang lebih utama jangan mengucapkan salam. Kalau kamu ngadu gurunya maja atau mengadu syekh sedang kajian, kemudian dia datang assalamualaikum. Dengan syekh sedang menjelaskan halal haram, takajuknya hilang maklumat kan, hilang pengguna. Tadi kecil. Jadi kalau ada orang terlambat dan akan mengganggu dia, jangan mengucapkan salam. Masuk saja atau baca doa masuk masjid, mendoa masuk masjid. Taib. Tapi kalau seandainya tidak mengganggu, maka mengucapkan salam itu sunnah. Taib. Kemudian jemaah sekalian, ditanya Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang anak, ya, dia ingin belajar menuntut ilmu, tapi amaknya melarang. Amaknya ingin inyo tetap berbisnis, tetap menggale. Ini menggale kok lah dari zaman dulu jemaah. Bahkan orang Quraisy, orang Mekah itu terkenal dengan pedagang. Orang Madinah terkenal je petani. Ya. Nah, dari dulu orang berdagang. Jadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal ada anak, ya, maksudnya pemuda lah. Dia tetap ingin belajar, tapi ibunya melarang untuk fokus bisnis. Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah yang artinya tetaplah berada di rumahmu, buat ibumu ridha, karena ini kan birrul walidain, ya, artinya berbakti sama orang tua, apalagi ibu. Tapi serta jangan meninggalkan menuntut ilmu. Begitu. Jadi tetap berbakti tapi untuk ilmu harus, ya, tetap. Anan bisa dulu mungkin membaca dan tetap mungkin barangkali dia ridhoi ibunya, ridhoi sampai ibunya ridho, jadi dia tetap jalan dan belajar. Nah, seperti itu semangat ulama begitu menasihati. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, diantaranya adalah berusaha kita amalkan, karena menuntut ilmu kan untuk diamalkan, bukan untuk didapek saja. Tentu kita amalkan, berusaha. Ya, kalau seandainya kita dapat kaji satu hal yang sunnah, kita usahakan amalkan. Nah, ya, diusahakan amal. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tidaklah aku menulis hadis dari Rasulullah, pasti aku amalkan. Imam Ahmad, lah tahu Bapak Ibu, pernah tak menculik kitab Imam Ahmad? Musnad namanya. Di Bapak Ibu kalau membaca buku dan ditulis itu HRTT Ahmad,
hadis riwayat Ahmad, berarti itu dari kitab Musnad Ahmad. Dinamakan Musnad karena kitab disusun dengan nama para sahabat Nabi. Ya, disebutkan kalau tidak salah Bapak Ibu, kalau tidak salah Imam Ahmad itu, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, Imam Ahmad disebutkan oleh ulama menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadisnya apa? Saya tidak lupa saya penerangan apa yang dimaksud 1 juta, apa yang berulang-ulang riwayatnya. Tapi 1 juta disebutkan riwayat. Tapi kalau sebenar itu luar biasa, hafalannya 1 juta hadis. Sementara hadis arba'in saja 42. Baca Umdatul Ahkam 400 sekian, baca Bulughul Maram tidak sampai 2000. Ya. Sahih Bukhari lumayan. Muslim banyak, tapi hadis musnad lebih banyak. Ya. Ya, saya pernah dengar katanya sampai yang dikumpulkan tuh 30.000. Ya. Wallahu a'lam. Makanya ada yang mengatakan kalau orang hafal itu musnad atau mengerti dalam Musnad Ahmad, maka dia sudah menguasai hadis 80%. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan. Imam Ahmad katakan apa tadi jemaah? Tidaklah aku menulis hadis kecuali aku amalkan. Pernah beliau menemukan hadis Nabi SAW berbekam. Kalian tahu jemaah berbekam, Nabi SAW berbekam dan memberikan Abu Talhah tukang bekam yang membekam Rasulullah 1 dinar. Dia giring Nabi SAW 1 dinar. 1 dinar itu dari emas jemaah. Kalau dirham mata uang dari perak. Dulu kan mata uang orang pakai itu, dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, perak itu dirham dari perak. Maka katanya Imam Ahmad, ketika dia menulis hadis tentang berbekam Rasulullah SAW, maka beliau pun ketika berbekam memberikan 1 dinar kepada tukang bekamnya. Masya Allah. Ini seorang ulama. Ya. Jadi ulama kita dahulu itu bukan sekedar banyak ilmu, tapi juga banyak amal. Awak kadang-kadang ilmu seketik, amal pun jangan, itu jadi masalah. Ilmu salah seketik dan seketik tak amalkan pula. Taib. Kemudian jamaah saya semoga Allah muliakan, patutlah seorang penuntut ilmu itu bersedih dengan kematian ulama. Karena ilmu itu tidak dicabut mode mode mencabut buah atau mencabut rumput, tidak. Tapi ilmu dicabut dengan meninggalnya ulama. Semakin banyak ulama yang meninggal, ilmu semakin tercabut jamaah. Sehingga nanti datanglah orang-orang bodoh yang berfatwa dan dia bukan ulama. Begitu. Baik. Dan ternyata Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau seandainya di dalam barang ada barang ori, ada KW. Sebenarnya Ustadz pun kalau boleh saya istilahkan itu ada KW-nya. Itu ya. Maksud ada KW ini macam mana? Ya ndak ada bagainya beraja agama tu kok jadi ustaz lah nyata. Ndak pernah beraja bahasa Arab, ndak mengerti ilmu tafsir, ndak paham apa itu hadis, ndak mengerti bagaimana membaca derajat hadis ini palsu apa tidak pernah paham, ndak pernah beraja daripada itu. Lalu dia jadi ustaz atau diustadkan orang, ini KW. Ya, dalam artian pandai mengecek, tapi dia bukan ustaz sesungguhnya. Kalaulah dokter harus belajar lama, maka seorang diakui sebagai ustaz seharusnya dia belajar juga, ya, belajar ilmu alat seperti dokter yang belajar. Taib. Selanjutnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, menghadiri majlis ilmu secara kontinu dan tidak maleh. Wah, dia ini poin. Menuntut ilmu, hadiri pengajian terus dan tidak malas. Ya. Jadi kalau maleh paksakan hadir. Kecuali uzurnya sakit atau yang lain. Tapi kalau awak mampu, awak sehat, tidak ada alasan kecuali maleh, maka lawanlah dan berdoalah kepada Allah agar tidak malas. Dan Nabi SAW kan mengajarkan kita doa untuk berlindung dari 8 hal. Salah satunya kan dari malas, rasa malas itu.
Maka Bapak Ibu, apakah obat malas? Adalah rajin. Itu B. Ya, maksudnya lawan dan datang. Begitu. Ya. Karena kalau kita male akhirat, ya, artinya wajarlah ada namanya sesuatu yang disebut rasa menurun futur, tapi kita harus bangun. Tetap hadir, baca ulama dulu beraja supaya semangat lagi, baca tentang keutamaan ilmu supaya semangat lagi. Begitu jemaah. Jangan tinggalkan. Nya kalau orang lah biasa meninggalkan menuntut ilmu, landa umur pengajian lainnya lama-lama lemah jemaah. Sudah lama tu lama-lama tambahin dah. Lama-lama bisanya tinggal bonale. Itulah ndak ada rasa lagi, jadi hampar lagi jemaah. Maka mengaji ini penting Bapak Ibu. Maka saya katakan minimal sekali sepekan tu harus mengaji jemaah. Sekali sepekan. Harus duduk mengajian. Apalagi ibu-ibu. Ada apa lagi ibu-ibu? Kalau apa-apa dapat 2 kali. Sekali Sabtu, sekali Jumaat, khutbah Jumaat. Ibu bila undang khutbah Jumaat tak hadir. Pengajian tak bila kamu undang. Makanya Bapak ibu-ibu harus ada. Dan bahkan wanita di zaman Rasulullah SAW meminta itu dan ada majlisnya bersama Rasulullah. Para wanita secara khusus. Makanya jemaah sekalian, tidak ada masalah juga para wanita punya pengajian khusus para wanita. Ibu-ibu saja. Kok bisa yang mengisi pun ustazah atau ummu alimah, guru perempuan. Baru itu ada kadang masalah tak terselesai deh ustaz. Nya sebenarnya bisa, tapi tak bisa menerang rinci-rinci benar betul. Masalah kewanitaan. Ustaz, bagaimana cara menandakan darah haid itu koriang? Tu payah. Amo deko bu tu pon yang lain yang menjelaskan. Jadi perlu ustazah yang menjelaskan. Ini seperti ini 1 tanda 2. Ya. Ini kan bicara, makanya Bapak Ibu, ibu-ibu lihat, ada buku ditulis oleh ulama banyak, bukan satu orang yang nulis fikih wanita. Dan ada buku saku, buku kecil. Judulnya apa? Darah kebiasaan wanita, fatwa-fatwa seputar masalah darah haid nifas. Karena wanita haid ini tidak rata-rata normal. Ada orang haid kini bisuan hilang. Tu tiba lo 2 hari lah itu hilang lo lihat tu tiba baca caranya. Itu butuhkan fatwa ulama. Ya. Nah. Dan maka ini ilmu penting. Makanya saya pernah baca sebuah karya ulama tentang masalah-masalah haid ini. Permasalahan darah haid itu termasuk fikih pelik. Karena terkadang ada wanita yang tidak normal seperti biasa haidnya. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i misalnya masa haid itu 5 boleh paling lama 5 boleh hari. Lebih dari itu berarti bukan dianggap haid. Begitu minimal 1 hari 1 malam. Menurut mazhab yang lain ada pula pendapat yang lain. Nah, maka dalam masalah haid saja jemaah panjang gaji. Haid nifas saja betul. Ketika seorang mau melahirkan, keluar darah sebelum anak melahir, apakah itu dihitung darah nifas atau belum? Dan dia apakah solat yang dia tinggal saat itu harus diqadha atau tidak? Sementara dia mau beranak dan tidak ada darah nifas. Nah, ini kajian-kajian pelik seperti itu. Jadi seorang wanita penting sekali mengaji. Dan kalau orang wanita ini mau mengkaji Al-Quran, ini 30 juz tentunya. Tapi ada surat-surat atau ayat-ayat bicara wanita. Contoh An-Nur, masalah aurat. Surah Al-Ahzab juga ada di situ aurat. Surah An-Nisa, nama saya Nisa, wanita kan? Tidak ada surah Ar-Rijal lah coba. Surah laki-laki. Tidak ada. Surah An-Nisa yang ada. Ya. Berarti penting perhatian kepada wanita. Ada kain tak? Wanita ini ibu di rumah. Istilah kalau sekolah istri itu istilah kalau dalam sekolah tuh gurunya. Suami itu kepala sekolah. Bukan berartinya tak maja. Mentang-mentang kalau sekolah duduk aja lah nak kopi cik. Ada amo ada itu. Kalau sekolah turun lo. Tapi tidak seperti ibu-ibu banyak di rumah. Kan begitu aslinya ibu-ibu ya. Jadi itu tadi ya. Dan di antara yang penting juga karena waktu sudah masuk, tidak putus asa dan minder. Awak malu kalau dicari orang, malu awak bertanya. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu dan kalian tidak tahu apapun. Artinya kita lah ia bodoh sadonya jemaah. Makanya ada syair mengatakan ta'allam wa laysal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung jadi tahu, dan tidak sama orang yang tahu dengan orang bodoh. Jadi yang membedakan adalah belajarnya. Kalau enggak tetap sebagaimana lain, enggak bejialah ya bodoh. Itu dia istilahnya. Kalau dia enggak belajar dia tak bodoh. Walaupun umurnya 50 tahun, kalau dia enggak belajar agama sama dengan anak TK. Jadi standarnya adakah dia belajar atau tidak, bukan tua atau tidak, bukan. Belajarnya ada tidak. Nah, itu yang harus dicari. Karena begini, orang misalnya umur 20 tahun baru mulai belajar bahasa Arab, tamat SD baru mulai, semuanya sama-sama tidak tahu. Ya, kalau dia di dalam bahasa Arab sama-sama nol. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jemaah. Adabnya masih panjang nih jemaah. Adab untuk ilmu ini masih panjang, tapi itulah sekilas tentang masalahnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita istiqamah untuk tetap belajar, untuk bisa beramal dan saling tetap untuk menasihati, sehingga mudah-mudahan ke depannya mushola kita bisa semakin lebih baik, jamaahnya semakin lebih baik, semangatnya agar semua merasa saya butuh Islam dan saya orang Islam dan saya ingin mulia dengan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.